Oke, kembali di Cacahan Literasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten. Seperti biasa, saya akan berbincang-bincang seputar literasi. Dan kali ini, saya sudah kedatangan tamu istimewa, Ibu Junita Nonci Bahari. Apa kabar? Junita Bahari Nonci. Oh, Junita Bahari Nonci. Kebalik-balik ya Bu ya. Apa kabar ini Bu? Baik-baik Mas. Oi, apa kesibukan ini Bu sekarang Bu? Saya ibu rumah tangga. Oh, ibu rumah tangga. Iya. Iya, siapa lama banget kita nggak ketemu Bu ya. Iya. Makin subur aja nih Bu. Ya, ini Junita ini termasuk perempuan yang saya cukup kagumi karena selain menjadi ibu untuk kedua anaknya, Bu Nita juga aktif di gerakan literasi. Ya, bahkan tahun lalu menjadi ketua forum Taman Baca Bu ya. Iya. Ya, Taman Bacaan Kota Serang. Forum Taman Bacaan Kota Serang ya. Ya. Termasuk katanya Ibu juga punya forum Taman Baca di rumah Bu ya. Ada. Wes. Ada rumah baca di rumah. Iya, luar biasa ya. Padahal selain ibu rumah tangga, Bu Nonci ini juga salah satu arsitek yang banyak berbicara tentang tata kota dan bangunan kadang-kali Bu ya. Oke Bu, kali ini saya sebenarnya pengen ngobrol banyak tentang mungkin yang menjadi kegelisahan saya barangkali ya Bu ya. Karena kan sekarang kita kan hidup di era teknologi. Ya, di mana gadget itu sangat akrab dengan anak-anak kita, tapi pada satu sisi anak kita jauh dari membaca dari buku yang mestinya itu menjadi fondasi itu. Yeah. Nah, Bu Nita, sebenarnya sebelum nanti kita lebih dalam ke sana, saya pengen tanya di awal Bu, apa sih Bu yang memotivasi Ibu sampai Ibu itu kan, yang sudah jadi arsitek, yang juga punya pekerjaan lain, tapi mau capek-capek ngurusi soal literasi itu? Oh iya. Nah. Baik. Sebenarnya awalnya memang pasti kita suka baca. Oh ya. Pasti itu jelas. Oh ya. Kemudian saya punya memori tentang membaca yang itu sangat mengasyikkan. Memori masa kecil saya. Soal apa itu betul-betul? Ya saya membaca itu indah, ternyata saya bisa ngapain aja dengan membaca itu, dan kebetulan waktu itu disupport oleh orang tua saya, padahal orang tua saya tidak suka membaca. Orang tua saya orang tua sibuk, tapi mereka mensupport saya pengen apa? Oh iya, diajak ke toko buku gitu. Dan akhirnya saya mempunyai koleksi buku yang lumayan, dan saya situ terbayang-bayang membuka jadi saya dari kecil pun itu sudah membuka penyewaan buku dulu. Di rumah itu. Di rumah tapi dibayarnya nanti sama mainan anak teman-teman gitu. Iya, istilahnya sama duit kertas yang bohong-bohongan gitu. Iya. Jadi itu saya buka di rumah. Awalnya main begitu ya, sewa buku. Sewa buku. Teman-teman sewa dengan uang mainan itu Bu. Uang mainan, kadang-kadang apa sih dulu tuh genteng-genteng itu kalau kita main. Oh ya, genteng yang kita potong-potong itu kalau kita main gitu tuh. Betul. Nah, itu awalnya. Kemudian saya kuliah di Surabaya yang mempunyai salah satu kampus yang mempunyai perpustakaan, kalau menurut saya di zaman itu luar biasa. Di situ salah satu perpustakaan terbaik di Indonesia Timur sepertinya. Saya di Surabaya waktu itu kuliah. Dan di situ saya merasakan perpustakaan itu bukan tempat yang membosankan. Jadi asik gitu loh. Asik ya, jadi tempat tidak hanya untuk menggali pengetahuan, tapi juga untuk bermain begitu ya Bu ya. Dan saya juga punya beberapa kenangan waktu itu. Saya pernah pergi keluar gitu kan, menemui perpustakaan, dan juga seperti yang sekarang, dulu belum musim nih rumah baca gitu. Di sana sudah ada gitu rumah baca, istilahnya home public library gitu kan, yang kegiatannya bukan hanya sekedar membaca, dan itu asik banget gitu. Itu komunitas atau apa betul Bu? Enggak, itu jadi ada satu rumah baca yang dikelola oleh pensiunan gitu loh, semacam pensiunan, dia mengelola sendiri rumahnya, dia di atasnya dia tinggal, di bawahnya itu nanti ada tempat baca yang terus dia ada berkegiatan dan sebagainya. Artinya tidak hanya sekedar menyediakan buku-buku, tapi juga aktivitas. Dan itu seperti saya pikir itu seperti mimpi saya waktu masih kecil tuh, asik gitu. Nah, kemudian beriringnya waktu itu terekam kan? Iya. Masuk dalam memori saya. Berjalan dengan waktu saya menikah, ternyata suami juga suka membaca. Akhirnya saya itu bingung, rumah saya itu rumah tipe kecil gitu kan. Dulu saya beli rumah tipe kecil yang lebih banyak buku isinya gitu.
Saya bingung gitu. Iya. Ini buku harus digimanain kan? Iya, Saya iya. nggak mau dong sayang buku kalau dijual diloakan dan Iya, iya, sebagainya. betul. Lebih baik karena tidak ada istilah buku bekas, tapi Iya. buku yang sudah pernah dibaca gitu kan. Iya. Nah lebih baik kan bisa dibaca. Malah kan sekarang buku-buku lain. usang yang banyak dicari sama orang, Bu. Ya. Nah itu dia. Bahkan kalau saya itu di Geladak itu tuh, kalau di Kota Solo itu waktu kuliah juga sering datang ke situ. Orang bilang mah buku bekas. Tapi isinya kan nggak bekas. Nggak bekas. Bu, ya. Isinya tidak ada yang bekas. Bahkan makin lama itu makin mahal Iya. itu. Misalnya buku DBR kalau yang edisi pertama saja Iya. bisa sampai 2,5 juta Iya, bahkan. udah seperti itu gitu. Iya. Apalagi kalau ketemunya sama kolektor udah habis itu. Oke Bu, tadi Ibu waktu kecil bermain baca, emang boleh tahu itu buku apa Bu? Itu yang kalau sampai Ibu kok sampai gandrung banget sama urusan baca ini. Oke, bacaan saya pertama cuman hanya sekedar buku dulu tuh Bobo. Oh ya. Terus itu majalah legend banget tuh ya. Legend Bobo, Ananda, terus Hai. Terus pindah ke masa remaja ada Anita Cemerlang, Ya. terus saya tuh mengalami masa-masa yang sebenarnya masa paling komplit generasi saya. Ya, Saya ya, lahir di tahun 70-an, generasi mulai dari buku sampai saya peralihan atau transisi ke gadget sampai ya. sekarang di masa mama sudah gadget. Iya. Saya komplit ngerasakan seperti itu. Berarti ngerasain dari buku yang konvensional begitu yang itu ya. Kalau generasi 80-an juga masih dapat ya, Bu. Generasi 90 masih dapat lah. Generasi 2000-an yang kayaknya mulai jarang ketemu langsung buku ini. Mereka langsung ke buku e-book gitu Saya sampai ngerasa di zaman SD saya itu saya sempat langganan komik yang bagus luar biasa. Komik mengenai Mahabharata. Oh, komik Mahabharata. Tapi cetakannya bagus. Dan itu saya cari lagi susah nggak ketemu. Raja Golopasi atau iya sepertinya ya. Kalau nggak salah itu keren banget deh pokoknya. Ya kalau cerita Mahabharata itu memang sampai sekarang nggak ada matinya ya kan. Nah Bu, sekarang kan juga, tapi sekarang kita menghadapi satu fase yang menurut saya cukup, sebenarnya kita kan dimudahkan dengan berbagai macam teknologi. Ya. Bahkan informasi setiap waktu datang begitu. Artinya kan mestinya kita lebih banyak pengetahuan dong. Yeah. Beda dengan misalnya generasi Ibu tuh, generasi 70-an. Mau cari buku aja susah itu kan. Mau cari apa susah. Mau cari apa susah itu. Tapi apa Bu yang akhirnya orang-orang katakan generasi 70-an itu dia lebih punya kedalaman pengetahuan? Apa karena proses yang susah akhirnya orang belajarnya lebih tekun, atau sementara sekarang kita diberikan kemudahan sehingga yaudahlah gampang, nanti tanya Mbak Google juga bisa. Gitu. Bisa jadi Bisa jadi ya salah satu penyebabnya. Akhirnya kita tahu tuh, kita mencari harus seperti ini gitu. Kalau yang sekarang kan orang tinggal baca, cari ini kopas gitu kan, banyak anak sekarang. Ya, betul. Jadi hanya mengetahui kulitnya. Kalau kita terbiasa untuk melihat dari depan sampai belakang. Seperti itu. Bahkan tapi kadang-kadang ada kalanya membandingkan antara satu buku dengan buku yang lain gitu ya. Betul, di situ. Nah kalau sementara kita sekarang, generasi sekarang misalnya ada tugas nih, apa sih ini nggak tahu sekarang, buka aja Mbak Google juga dapat ya. Betul. Tapi ada satu sisi itu ya yang efek negatifnya barangkali Bu ya. Kita salah satunya. Tapi saya sempat berpikir seperti ini. Gimana? Untuk minat baca, ini kan kita kembali ke anak-anak ya, betul. Generasi yang sekarang. Kenapa ya kok mereka malas membaca dan sebagainya? Saya kembalikan lagi ke memori menyenangkan bagi mereka. Membaca itu harus menjadi hal yang sangat menyenangkan bagi mereka. Jangan sampai mereka itu membaca itu yang dimasukkan di dalam memorinya di mereka adalah ini hal yang menyebalkan, gitu loh. Dan saya lihat kenapa kok generasi yang nih anak-anak saya di zaman teman saya lah ya, seumuran atau di bawahnya itu, saya lalu berpikir gini, rata-rata mereka ingin anaknya cepat membaca. Mereka anaknya dikursuskan calistung dan sebagainya. Pernah kepikiran nggak mereka tuh anak itu stres di umur yang belum cukup waktunya? Dipaksa dengan terlalu banyaknya mereka pelajaran. Belum sampai pelajaran. Ini belum sampai pelajaran. Saya sering melihat anak masih TK prasekolah sudah diajarin untuk calistung, menulis yang itu berat loh buat mereka. Iya betul. Karena membaca itu harusnya di SD kelas 1 sampai kelas 3. Tapi kan sekarang tuntutannya SD itu guru-guru pengennya udah bisa baca, atau bukan guru lah ya, orang tua murid.
katanya itu menjadi salah satu persyaratan untuk masuk SD. Nah, itu katanya itu dia. bisa baca sama bisa Itu saya nggak setuju nulis banget. itu. Iya, mestinya anak-anak kita mah biarin belajar main aja Bu ya. Biarin. Jadi saya begini, kebetulan saya 2 anak saya ini, saya treatmentnya berbeda. Yang pertama, memang saya namanya anak pertama nih. Iya. Seneng dong, nih anak saya pengen cepet baca, tapi tetap saya tidak sekolahkan, maksudnya khususkan calistung dan sebagainya. Yang satunya secara alamiah, gitu. Tapi dua-duanya memang saya nggak mau memaksakan mereka, tetap mereka punya memori yang indah tentang membaca buku. Dari mulai kecil Belajar juga lah kita ya. dongengkan, kita bacakan, gitu kan. Jadi waktu mereka ingin belajar membaca itu dengan pengalaman mereka yang happy. Jadi mulai kita ajak jalan-jalan, oh ini akhirnya mereka tahu huruf. Pertama yang dia tahu apa? Pizza Hut. Pizza Hut. Oh iya, sambil jalan-jalan itu. Jalan sambil jalan. Iya. Oh itu P. Iya. Jadi seperti itu. Jadi bukan hal yang ya kayak sekarang gini lah. Iya. Gitu. Anak saya yang sekarang umur 5 tahun juga kenal huruf gitu, biasanya ke Alfamart. Ya, misalnya, Alfamart. seperti merek tuh. Iya. Apalah itu Nggak apa-apa lah. Ini kan untuk ini lah. Terus banyak lah ya retail itu biasanya Iya. saya mulai dari situ. Itu Betul. apa ya ayah itu kan. Makanya kalau di rumah sih saya nggak pernah ajarin nulis apa, meskipun kadang-kadang dia pengen pengen nulis nama saya Kenji misalnya. Iya. Gimana sih, ya udah belajar. Kalau dia ingin nggak masalah. Iya. Berarti kan dia mempunyai ini. Tapi yaitu berikanlah memori yang indah terhadap membaca ini. Nah, kenapa rata-rata saya lihat anak-anak teman saya tidak malas untuk membaca itu kebawa karena membaca itu hal yang menyebalkan. Berat itu ya, kayak semacam ada trauma, nggak enak kali ya Bu ya. Artinya ibu mau bilang bahwa mestinya dari rumah kita mengedukasi anak kita dengan senyaman mungkin, sehappy mungkin ya. Betul. Bahwa ya itu belajar adalah bermain sekaligus begitu Betul. Bu. Dan mau tahu, anak saya di TKB sudah bisa membaca tanpa saya ajari membaca calistung. Yang penting kita dekatkan mereka dengan literasi yang menyenangkan, yang menyenangkan dan memang harus secara kontinu. Karena kalau secara kan tingkatan literasi itu kan mulai dari dia menyenangi. Kalau dia itu kita jauh dari budaya, jauh. Karena budaya itu setelah dia kontinu terus menerus, setelah menikmati kontinu baru itu jadi budaya kan. Yang penting senang dulu ya. Yang penting senang. Setelah senang terus dia nyaman dan sebagainya. Dan anak saya kelas 1 SD sudah menghabiskan buku Harry Potter. Wow, serius loh? Iya. Itu. Iya. Yang tanpa saya harus memaksakan dan itu dia keinginan dia sendiri. Oh, karena tadi awalnya ibu hanya mengajarkan mereka ya bahwa ini adalah main-main saja, itu ya sesuatu yang menyenangkan. Berarti ibu gerakan literasi pun Bu mestinya memang harus dibangun dari keluarga. Dari keluarga. Kenapa? Makanya salah satu program saya dulu waktu menjadi ketua forum taman bacaan itu harusnya ini sesuai dengan ini kita ya. Harusnya yang mempunyai peranan besar itu adalah emak-emak. Oh iya. Di situ. Karena apa? Bagaimana anak itu bisa ingin membaca kalau kan anak itu adalah peniru yang ulung. Iya, betul. Begitu. Bagaimana kalau itu dia melihat ibunya cuman begini saja. Main gadget saja gitu ya. Ya minimal baca resep kayak gitu dari buku. Gitu loh. Iya. Iya kan? Atau baca koran gitu. Koran sekarang udah jarang langganan. Udah jarang ya, betul. Baca resep lah ya, baca resep resep masak gitu ya. Resep masak dan yang penting kelihatan bukunya Bu ya. Betul, kelihatan bukunya dan karena anak itu peniru ulung. Nah, oke lah kalau sekarang ada gadget dan sebagainya, betul. nggak masalah. Tapi anak kita tahu oh ternyata ibu saya itu membaca bukan hanya bermain atau hanya WhatsApp yang begitu ya. Nonton drakor, terutama itu ternyata hasil survei bukan karena apa istri saya juga hobi nonton drakor, nanti dia ceritain ke saya itu kan dia bilang buset udah dongeng ke anak belum itu kan kata-kata boleh sih nonton drakor tapi yang penting dongeng dulu ke anak gitu ya. Jadi pertama selain kita membiasakan sesuatu yang menyenangkan di dunia literasi, orang tua itu juga harus memberi keteladanan secara langsung Bu. Artinya bukan hanya sekedar merintah kali ya, baca tapi juga harus memberi keteladanan. Betul. Dan waktu itu sempat kebayang gitu ya saya. Jika nih sore hari ibu-ibu tuh kan suka ngasih makan anaknya. Kebetulan saya bukan yang kayak gitu ya, anak saya makan harus di rumah duduk gitu. Tapi kan saya lihat ini sebenarnya kan potensi. Kumpul sambil wah ini asik ya baca gitu kan. Iya kan? Iya, betul Bu. Gitu anak-anaknya main nggak apa-apa tapi kan melihat ibu saya tuh gini-gini. Jadi itu bisa diturunkan ke anaknya gitu loh. Karena saya juga dulu awalnya ya dengerin dongeng saja dari Mbak Kakung gitu kan. Ya mitos-mitos itu cerita-cerita yang di kampung gitu ya.
Tapi dari situ sebenarnya kadang-kadang kita membayangkan misalnya cerita, ayo mari masuk gitu kan, nanti ada apa along wewe itu ya. Kan kita kan punya imajinasi kalau wewe itu betul, ya. Punya imajinasi. Begitu kita ketemu buku jadi lebih nyaman itu. Artinya nah Bu, berarti ada yang kadang-kadang kan begini Bu, saya sering juga teman-teman, bagaimana sih cara menumbuhkan cara minat baca itu. Barangkali pertanyaan bukan begitu kali ya Bu ya, tapi gimana caranya kita membuat bacaan menjadi asik? Asik, betul. Menjadi asik dan menjadi ya itu saya bilang menyenangkan buat kita dan buat ya mungkin anak kita gitu loh. Seperti itu. Nah Bu, selain biasanya Bu, selain tadi selain dengan cara mendongeng barangkali ya, itu selain kemudian bermain, biasanya apalagi sih Bu yang itu bisa menjadi tanda kutip juga bisa menjadi resep kita bersama nih, apalagi di tengah gelombang gelombang arus informasi yang begitu deras seperti ini. Kalau untuk buku-buku secara konvensional, kita ajak mereka ke toko buku, ke perpustakaan. Seperti itu. Perpustakaan sekarang kan udah asik kan? Iya betul. Ada ini udah jadi termasuk tempat rekreasi gitu loh. Betul. Rekreasi literasi gitu kan. Jadi istilahnya bukan suatu hal yang membosankan sekarang. Itu juga bisa menyenangkan buat mereka. Cuman kan sekarang gimana ibunya aja nggak pernah ngajak ke sana gitu loh. Iya kan? Artinya sekali liburannya ke toko buku, ke perpustakaan begitu ya, ke museum barangkali Bu ya. Ke museum, jalan-jalan gitu. Itu kan jadi pengalaman yang asik gitu buat mereka. Iya, artinya ternyata ke perpustakaan itu dia bertamasya begitu ya. Iya, bertamasya. Gini toh. Saya pernah ada misalnya ada anak teman lagi datang ke sini atau kemana, yang mungkin mereka tidak merasakan, walaupun orang kota sekalipun belum tentu pernah ke perpustakaan. Ya, betul. Bisa jadi barangkali yang di sekitar situ juga. Iya. Memang benar kalau anak-anak kita terbiasa misalnya seminggu sekali atau sebulan sekali barangkali itu ya, hanya sekedar main-main ke Gramet. Saya Kota Serang nggak punya toko buku yang representatif. Ini juga PR Bu ya. Iya, itu PR buat. Tapi perpustakaan juga sebenarnya memang cukup bagus sih, karena saya lihat tadi di sana juga ada ruang bermain anak itu. Di sana ada komputer dan sebagainya. Tapi entahlah ya, mungkin kayaknya nanti dinas perpustakaan harus lebih genjot lagi. Nah Bu, sekarang tadi kita balik ke pertanyaan awal saya tadi Bu. Nah, bagaimana Bu kita mensiasati ini ya Bu di tengah arus informasi biar anak kita itu tetap menggunakan teknologi, tapi bukan teknologi yang akhirnya justru menjadi candu saja, yang kemudian membuat anak kita hektik dan melupakan nilai kemanusiaannya barangkali itu. Nah, kira-kira seperti apa nanti yang perlu kita desain lah paling enggak untuk keluarga-keluarga kita? Menurut saya hal yang terpenting adalah komunikasi dengan anak. Komunikasi dengan anak itu hal yang sangat penting. Sesibuk apapun orang tua, apalagi yang kalau ibunya atau ada salah satu ibu atau bapaknya ada di rumah, komunikasi penting dijaga. Seperti itu dengan anak. Jadi kalau saya tidak pernah menyalahkan gadget dan sebagainya. Akibat gadget jadi menurun, itu enggak. Karena di situ banyak informasi yang bisa didapatkan di situ. Gitu. Asal bijak. Kata utamanya adalah bijak. Jadi bagaimana kita berkomunikasi dengan anak kita, menyampaikan bahwa gadget itu adalah suatu alat yang kamu jangan sampai diperbudak olehnya. Tapi itu hanya alat penunjang saja. Hanya alat penunjang. Kamu bisa mendapatkan informasi apa saja di sana dengan bijak. Kita ajari mereka secara walaupun dari anak kecil ya. Saya mengajarkan anak saya dari kecil seperti itu. Jadi nggak perlu kita larang-larang juga Bu ya. Tinggal kita bagaimana mengarahkan barangkali ya, dengan tadi cara mengajak dia berkomunikasi dan sebagainya. Komunikasi. Jadi ini loh, ada yang asik nih buat dicari di sini. Tapi kan yang ada kalanya main nggak apa-apa gitu loh. Tapi kasih waktu ke mereka, bicarakan dengan mereka bahwa kamu jangan sampai terhipnotis oleh misalnya game ini. Seperti itu. Atau misalnya dia sudah sekian waktunya sudah tenggak, harus dialihkan dengan diajak bermain di luar barangkali itu ya. Betul. Karena yang sering terjadi adalah begitu Bu. Misalnya orang tua, karena kita mungkin sibuk begitu ya, banyak pekerjaan menumpuk, akhirnya harus deadline selesai. Sementara anak kita rewel ini Bu ya udah kasih handphone begitu. Itu banyak sekali yang seperti itu. Jadi handphone itu dijadikan
gula-gula. Gula-gula ya betul gula-gula. Kalau zaman dulu kan gula-gula. Ya gula-gula ya. Dulu mah permen begitu ya, udah kasih permen. Ini dikasih gadget itu Kasih ya. gadget gitu. Itu saya sangat sedih banget. Anak-anak balita sekarang yang terutama yang sering dikasih seperti itu. Anak umur 3 tahun loh, bayangin. Iya. Baru nangis ngeroeng sedikit udah dikasih itu. Iya, dan itu kan ada secara neurosis itu kan berpengaruh banget ya, karena tertanam akhirnya itu yang bikin orang jadi candu barangkali. Iya, betul. Bahkan saya pernah lihat ya meme-meme kocak ini Bu ya. Jadi ada orang tua karena anaknya udah terlanjur kecanduan banget ya sama gadget. Dia pas anaknya tidur di make up sama apa sih Bu yang buat perempuan itu eyeshadow ya hitam begini. Terus pas anaknya bangun dikasih kaca tuh lihat katanya gara-gara kamu kebanyakan main gadget. Nah ini secara ini bagus nggak sih Bu? Nggak bagus menurut saya. Ya, karena menurut saya yang terbaik adalah komunikasi. Kita jangan sampai menakut-nakuti anak, seperti itu enggak. Komunikasi aja. Anak itu mengerti kok bagaimana cara kita komunikasi pun dengan anak umur usia dini dengan anak remaja ya berbeda gitu kan. Tapi komunikasi aja. Apalagi kan orang tua tahu betul kan bagaimana perkembangan si anak. Betul. Dan ingat komunikasi biasanya dengan anak itu jangan menggunakan kata jangan. Jangan menggunakan kata jangan. Saya udah jangan dulu depannya ya. Iya. Jangan menggunakan kata jangan. Iya. Karena ada kesan seolah-olah anak itu dilarang Bu ya. Kalau dilarang itu mereka semakin penasaran. Iya, dulu saya dilarang begini, akhirnya nekat juga coba itu kan. Dulu awas lo ya, jangan ngerokok. Itu akhirnya diam-diam ngerokok. Ya meskipun itu salah, tapi kadang-kadang kan kita kan memang penasaran kok kenapa dilarang gitu ya. Apalagi orang tua kita jangan kebanyakan main gadget begitu ya. Tapi dia begini asik sambil nonton TV gitu kan anaknya ini masih nanti iya tapi inilah Bu yang kadang-kadang saya pun kadang-kadang masih agak agak kerepotan barangkali Mas. Kadang-kadang kan apalagi saya ini jurnalis Bu, misalnya ada deadline di rumah, sebenarnya saya kerja itu, cuma kan anak taunya ayah pegang handphone. Kadang-kadang dia suka komplain, ayah main handphone terus itu kan. Oh nanti istri saya yang ngomel-ngomel tuh ke saya itu kan, walaupun ngomelnya nggak depan anak itu. Nah, tapi gimana Bu biar anak kita itu juga tidak terlalu selain membangun komunikasi yang bagus itu, apakah harus ada pembatasan konten yang ditonton sama anak kita? Itu perlu atau sebenarnya nggak usah juga itu? Ada perlu dan gimana ya? Saya memang ada pembatasan, tapi tidak terlalu membatasi ke orang-orang. Karena saya tadi inti katanya komunikasi. Misalnya ada, mungkin ini agak berbeda dengan ini yang lain ya. Misalnya ada sebuah konten yang itu saru gitu misalnya. Apa sih namanya? Saya udah bicara sama mereka, jadi mereka nggak aneh gitu. Jadi mereka nggak menganggap itu yang apa sih itu, jadi mereka malah penasaran biasanya gitu. Iya betul. Ini mereka nggak, jadi kita bilang itu belum bukan untuk kamu ya. Oh ya. Tapi saya kasih tahu gitu loh. Nanti ada saatnya. Ya itu. Jadi konten ini nanti ada saatnya kamu nonton itu, sekarang nonton ini dulu gitu ya. Dan mereka pun kalau ada yang misalnya ya misalnya nih ada sedikit gitu ya. Adegan yang ini sedikit, mereka tuh nggak ada yang ngintip-ngintip gini gitu, nggak ada. Mereka sudah tahu nggak bakal nonton, ya udah nggak diginin aja, dia ya hanya ini aja gitu loh. Karena ya udah tahu kalau itu memang bukan untuk dia gitu loh. Seperti itu. Apa perlu juga nggak Bu sebenarnya Bu gerakan semacam misalnya ada pojok bacaan di rumah kita itu untuk ya sekedar biar mereka akrab saja lah dengan buku, bahwa di rumahnya banyak buku itu. Perlu. Nggak usah banyak, sangat perlu. Kalau menurut saya sangat perlu. Tadi kan saya bilang itu menjadi memori, menjadi kenangan bagi mereka, gitu loh. Kebetulan aja saya dulu punya memori yang indah dengan buku-buku itu, sampai masa bukan hanya itu ya, komik pun saya ada gitu, mulai dari komik-komik ya zaman dulu lah, gitu. Berarti sangat perlu ya bahwa kita misalkan nggak perlu banyak barangkali. Nggak perlu banyak. Tapi gitu. Paling tidak ada lah ya. Betul. Dan sekarang saya saya melihat di Kota Serang terutama sudah banyak bermunculan taman bacaan. Nah dari taman bacaan itu kan dekat dengan masyarakat gitu, tidak sulit lagi menjangkau taman bacaan gitu kan.
akan lebih asik gitu kalau di setiap rumah ada sudut-sudut gitu yang buku gitu di sana. Apalagi kalau rumahnya ada lahan agak luas, kasih taman, kasih tempat duduk gitu ya. Kayaknya lebih asik. Menarik tuh. Gitu. Nah itu. Nah, Bu, sekarang kalau lihat tadi Ibu melihat proses perkembangan literasi khususnya di Kota Serang sendiri selama pengalaman Ibu menjadi ketua forum Taman Bacaan, sekarang perkembangannya seperti apa, Bu? Kalau menurut saya perkembangannya, kalau untuk taman bacaannya luar biasa. Taman bacaannya. Bagus. Taman bacaannya dari dulu waktu saya pertama tuh baru sekitar 20-an, sekarang sudah mungkin sekitar 60-an. Terakhir saya keluar tuh sudah sekitar 60-an. Jadi perkembangannya luar biasa dan teman-teman sampai sekarang pun luar biasa gerakannya, nggak pernah padam gitu. Cuma ya ya jangan sampai melemah gitu ya. Saya sih pengennya tetap itu terus gitu karena PR kita masih banyak tadi itu kan. Karena saya lihat kalau mungkin di beberapa daerah permasalahan kurangnya minat baca, sebenarnya bukan karena kurang minat baca tapi kurangnya akses terhadap bacaan. Tapi kalau Kota Serang tidak sulit sebenarnya. Perpustakaan bagus, provinsi bagus, terus kota juga sekarang sudah mulai sudah mulai bergeliat, bagus memperbaiki diri gitu kan. Walaupun masih di pojok gitu, tapi sudah mulai nih. Kalau saya lihat stakeholdernya sudah mulai oke gitu membenahi perpustakaan. Taman-taman bacaan sudah mulai banyak gitu kan. Nah, tapi kalau di Kota Serang, kalau menurut saya memang anak-anaknya sudah lebih banyak dijejet gitu. Kita memang harus lebih penggiat literasi itu harus lebih berjuang lebih kuat gitu loh untuk mengajak generasi-generasi muda. Makanya saya bilang ayo ajak emak-emak juga untuk sebagai agent lah gitu. Artinya, nah ini kadang-kadang kan emak-emak dianggap ya udahlah urusan dapur saja Bu ya. Padahal mereka justru punya peran penting Bu ya. Jadi makanya kenapa kalau bisa karena itu saya udah di akhir-akhir menurut saya ya, kalau bisa mudah-mudahan nih yang sekarang meneruskan kerjasama dengan ketua PKK atau Posyandu itu sampai di lingkungan terkecil loh gitu, ada di RW gitu kan asik sekali gitu loh kalau memang dikondisikan ini kan gitu loh untuk mereka artinya menjadi agent membaca gitu sekalian mereka juga menimbang bayi, memeriksa bayi, ada semacam kampanye barangkali itu ya. Nah, mengenai kampanye ini saya tuh punya ide sebenarnya. Kenapa sih gitu ya? Selalu duta baca itu orang-orang yang serius. Kenapa sih gitu? Yang sih, walaupun ya memang kita keren nih, Najwa Shihab, keren. Betul. Tapi kenapa sih nggak ngambil artis-artis yang sekarang digandrungi anak remaja? Gitu loh. Saya berpikiran gitu. Harusnya duta itu bagaimana yang mereka memang senang membaca gitu ya. Pilih kan dari segala artis pasti ada dong yang suka membaca, tapi yang juga digandrungi anak-anak zaman sekarang gitu loh. Atau orang-orang yang paling dekat dengan lingkungan mereka Bu ya. Nah itu oke. Maksud saya gini loh, kalau itu sudah menjadi tren, nggak usah lah hal yang kecil aja bisa jadiin tren sama artis-artis yang kayak gitu, influencer gitu kan. Iya betul. Gitu loh. Jangan orang yang terlalu serius. Saya tuh heran kenapa kalau pemilihan duta membaca selalu orang yang gitu. Yang sangat serius yang akhirnya dunia baca itu dunia orang-orang serius gitu loh. Itu yang saya sempat terpikir kadang-kadang tuh kalau gerakan literasi kadang-kadang pengen ngontek artis yang siapa gitu tuh atau stand up komedian yang memang digandrungi remaja. Kayak Panji itu kan bagus itu kan, dia banyak anak-anak stand up komedian kalau nggak salah sebelum mereka sebelum mereka stand juga mereka bikin tulisan dan bikin tulisan kan nggak mungkin dia nggak baca gitu. Jadi menurut saya seperti itu harusnya. Tidak melulu misalnya duta baca di sini. Saya juga nggak tahu kalau duta di provinsi ada nggak sih duta baca itu Bu? Ada ya. Tapi biasanya serius juga orangnya ya. Ya kayaknya sesekali harus dibikin yang agak rileks, agak santai. Yang agak rileks, santai dan memang dia menjadi idola di yang mau ditarget nih gitu. Seperti itu. Atau gara-gara itu juga Bu akhirnya ada anggapan bahwa perpustakaan itu
angker itu kan kayaknya serius. Ini harus mulai dirubah nih panitia di sana. Ini saya aja ya. Iya. Opini saya gitu. Harus mulai dirubah nih. Harusnya jangan mencari orang yang seperti itu. Itu kan berarti dia ingin mengkampanyekan ya di orang-orang yang sudah suka membaca gitu. Iya, betul. Kemarin saya sih ngobrol sama Pak Jajuli Abdillah di sini itu anggota DPRD Provinsi Banten. Memang dia juga bilang ya perpustakaan udah sih kalau ke perpustakaan mah nggak perlu harus pakai sepatu, nggak perlu harus pakai kemeja yang rapi. Yang penting dia datang dan mau bacanya di mana. Kalau bisa ada fasilitas buat rebahan begitu kan anak-anak sekarang Bu ya. Rebahan tapi produktif. Toh sekarang juga kayaknya generasi rebahan tapi dia mau membaca, mau membuat karya juga sesuatu yang produktif. Iya, sesuatu yang produktif. Karena tidak harus sekarang bekerja juga tidak harus formal kan. Justru yang informal yang sekarang memang lebih banyak apalagi di musim pandemi seperti sekarang Bu ya. Nah, musim pandemi kemarin gimana Bu? Suasana gerakan literasi kita kan nggak boleh banyak keliling-keliling gitu. Ya, kalau di Taman Bacaan sendiri kita memang membatasi. Kita nggak bisa membatasi lah. Belakangan sudah kita ini dengan protokol ya. Mereka boleh tapi ya jangan ramai. Kalau dulu kan ramai gitu Ini udah mulai kita ini tapi dengan protokol. Iya, karena perpustakaan juga sampai sekarang belum buka gara-gara pandemi. Tapi ada sih kegiatan diskusi daring dan sebagainya itu. Nah, itu berpengaruh nggak Bu sama tadi gerakan literasi kita di rumah itu dengan adanya pandemi begini. Nah, apalagi kan akhirnya gadget itu atau teknologi itu akhirnya menjadi sesuatu yang positif atau justru anak akhirnya udah makin jauh tuh dari dunia dan masuk ke lebih dalam ke teknologi Bu. Seharusnya kalau kita lihat seharusnya nih ya, seharusnya ini jadi peluang untuk gerakan literasi di rumah, literasi keluarga di rumah. Cuman yang jadi masalah yaitu karena memang menyerahkan sepenuhnya gadget itu kepada anak, rata-rata seperti itu, akhirnya kebawanya anak lebih banyak di gadget daripada di membaca atau membaca di gadgetnya, gitu kan? Karena orang tua tidak mengontrol setiap saat kan, seperti itu. Kalau kita lihat kemarin saya baru sempat ngeliat di mana ya, sempat saya baca sekilas kalau di Amerika sama di mana itu justru sekarang tuh meningkat pembelian buku online di masa-masa seperti ini. Mereka ingin membaca gitu loh. Tapi kalau di kita yang meningkat itu kan, yang meningkat streaming. Drakor. Streaming drakor, itu kan. Di musim pandemi ini juga menjadi peluang kita bahwa ini loh teknologi itu mestinya digunakan untuk edukasi dan sebagainya. Harusnya seperti itu. Oke, menarik Bu. Terakhir ini Bu, sebelum saya akhiri ada pesan nggak Bu untuk emak-emak kita, itu ibu-ibu kita agar ya mereka menjadi agen dari kampanye literasi. Iya. Untuk emak-emak semua, untuk emak-emak semua, kita kan ingin anak kita itu istilahnya maju, ingin anak kita itu rata-rata mama tuh ingin anaknya itu mempunyai kehidupan yang lebih baik, ingin melihat dunia lah gitu kan segala macam. Ajaklah mereka untuk membaca dari hati dan buat membaca itu menjadi menyenangkan buat anak-anak dan diri kita sendiri sebenarnya. Oke, siap. Jadi semua harus dimulai dari rumah kita masing-masing. Oke. Terima kasih Bu Dita. Sampai ketemu di lain kesempatan. Semoga terus sukses dan terus berkarya untuk masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sama-sama, Mas. Oke, terima kasih teman-teman. Demikian cacahan literasi edisi kali ini. Salam literasi, membaca kata, membaca dunia.